Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Selasa dalam pekan biasa yang ke-10. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan disampaikan oleh Pastor Anton Mikael dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Saudara-saudari, mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Inilah INRI hari ini, Selasa 9 Juni, pekan biasa yang ke-10. Kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari khotbah Yesus yang dimulai dari bab 5 sampai bab 7. Sebagai khotbah itu bisa berupa pengajaran, bisa berupa dorongan, bisa berupa motivasi, juga bisa berupa nasihat atau wejangan yang ditujukan kepada orang banyak. Dan pada bagian ini kita mendengarkan dalam khotbahnya Yesus memberikan pengajaran kepada para murid tentang identitas mereka. Kata yang digunakan sangat menarik. Kamu adalah, kamu adalah. Dua kata yang digunakan Yesus untuk menjelaskan identitas para murid, yakni garam dunia dan terang dunia. Mungkin kita bisa merenungkan apa makna dari dua kata ini. Memang sekilas kalau kita melihat seakan-akan dua kata ini sama saja. Tetapi kalau kita renungkan secara mendalam dan terlebih khusus melihat fungsi dari kedua kata ini, kita akan mengetahui bahwa ada maksud atau makna yang tersirat di dalam kata-kata Yesus ini ketika mengatakan kepada para muridnya, "Kamu adalah garam dan kamu adalah terang." Yang pertama, Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Kita tentu mengetahui garam dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan setiap hari kita menyantap makanan yang selalu ada garamnya. Dan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari garam memiliki paling tidak dua fungsi utama. Yang pertama menyedapkan makanan, yang kedua mengawetkan makanan. Kalau Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, kita ingin melihat fungsi kita dalam dua fungsi ini, fungsi garam ini. Yang pertama, menyedapkan atau meningkatkan kualitas makanan. Sebagaimana garam meningkatkan kualitas makanan, dan demikian juga ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, jadilah orang yang berkualitas yang meningkatkan kualitas masyarakat. Jadi Yesus tidak menginginkan umatnya atau para muridnya biasa-biasa saja, tetapi mendorong para muridnya supaya para murid meningkatkan kualitasnya yang mempengaruhi masyarakat dan memberikan rasa dalam masyarakat. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, mengawetkan, itu mau mencegah kemerosotan. Dalam arti ini kita bisa pahami maksud dari Yesus mengatakan kamu adalah garam, yakni mencegah kemerosotan. Kita menjadi pelaku yang mencegah kemerosotan dalam masyarakat. Sehingga kalau sebagaimana garam mencegah terjadinya pembusukan pada makanan, dan demikian juga kita mencegah terjadinya kemerosotan moral dalam masyarakat.
doa Santo Fransiskus Assisi sebenarnya bisa menjelaskan lebih banyak tentang makna kata garam dalam hidup kita ini. Yesus mengatakan, Santo Fransiskus Assisi mengatakan, ya Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Jika terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Jika terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Jika terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Jika terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Dalam arti seperti ini, dalam cara seperti ini, kita bisa menjadi garam dunia. Yang kedua, Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Dalam arti ini, Yesus mau menunjukkan kepada para murid bahwa mereka memiliki misi tertentu dalam tugas perutusannya. Sebagaimana terang yang ditempatkan di atas kaki tiang supaya menerangi semua orang, demikian juga Yesus mengutus para muridnya supaya menjadi orang-orang yang kelihatan, tidak menjadi orang-orang yang justru tidak kelihatan atau tersembunyi, tetapi harus ditunjukkan kebaikan itu kepada orang banyak. Sebagai orang-orang yang bersaksi, yang menunjukkan kebaikannya kepada orang banyak. Dan demikian ada misi di sini, bagaimana saya dan Anda berani untuk bersaksi dalam masyarakat. Banyak orang yang jago kandang dalam bahasa kita. Ada bahasa yang mengatakan banyak orang Katolik itu yang jago kandang saja. Kalau di gereja dia menunjukkan potensinya, talentanya, talenta kepemimpinan, mengorganisir sesuatu, talenta, bakat, macam-macam ditunjukkan. Tapi kalau dalam masyarakat dia diam saja, dia tidak menunjukkan potensinya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mau mengajak kita menjadi terang, menjadi orang-orang yang kelihatan, menunjukkan talenta, potensi kita kepada orang lain. Tujuannya apa? Satu, supaya orang lain yang melihat kebaikan kita akhirnya memuliakan Allah sembahan kita. Inilah yang mau ditunjukkan dan juga menjadi inspirasi dari Injil hari ini. Demikianlah Injil dan inspirasi hari ini bersama saya, Pastor Anton Mikael. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudara yang terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Anton Mikael atas pelayanan yang boleh ia berikan melalui channel INRI ini. Semoga bacaan dan renungan yang disampaikan sungguh menjadi sebuah inspirasi hidup bagi kita, sehingga menjadi anak-anak Allah yang membangun hidupnya di atas dasar dan kehendak Allah sendiri. Semoga Pastor Anton tetap sehat, semangat, penuh sukacita, selalu diberkati Tuhan, dan dengan demikian menjadi berkat pula bagi sesama. Nemodat quod non habet. Orang tidak bisa memberi apa yang tidak dia punyai. Baik saudara-saudari, terima kasih juga Anda telah mengikuti renungan ini dengan setia sampai pada akhirnya. Dan apabila Anda merasa ini adalah sebuah suguhan rohani dan renungan yang sungguh bermanfaat, Anda tidak perlu ragu untuk meneruskannya kepada sesama anggota keluarga, kepada rekan dan sahabat, kepada sesama anggota kerukunan dan komunitas. Dan dengan demikian semakin banyak saudara-saudari yang mendengarkan sabda Tuhan dan menimba inspirasi, sehingga hidup ini semakin berberkat. Sampai jumpa pada INRI edisi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.